Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Khalid Wardi MHI selaku pengampu mata kuliah Ushul Fiqh serta teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan rahmat dan kesehatan untuk melaksanakan diskusi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yakni Al-Hadis sebagai sumber metodologi hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayu Widyastuti sebagai moderator sekaligus pemateri hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun kelompok saya yakni Nisa Maulida, Awalia Putri Wardani, Ananda, dan Ayuni dan Lailatul Isa. Baik, kita akan memasuki sesi yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki sesi selanjutnya yakni pemaparan materi oleh presentator. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan di poin yang pertama yaitu pengertian hadis atau sunnah. Sunnah secara bahasa yaitu dibiasakan atau cara yang terpuji. Kata sunnah berasal dari kata sanah, secara etimologis yaitu cara yang biasa dilakukan, baik itu cara yang buruk ataupun yang baik. Namun ada sabda dari Nabi yang berbunyi, barang siapa yang mengerjakan atau melakukan sunnah yang baik akan mendapatkan pahala. Akan tetapi barang siapa seseorang yang mengerjakan atau melakukan sunnah yang buruk akan mendapatkan siksaan di akhir hayatnya atau di hari kiamat. Sunnah lebih umum bisa disebut dengan hadis dalam artian dekat, baru, dan berita. Dari arti-arti tersebut dalam pembahasan ini, hadis dalam arti itu bisa dikatakan khobar, seperti firman Allah menurut istilah ulama usul fiqh, yaitu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik itu perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi, itu akan menjadi landasan syariat umat Islam. Baik, dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya yaitu di poin C, macam-macam sunnah. Sunnah menurut pengertian ahli usul yang sudah disebutkan di atas terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, yang ketiga sunnah takriyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar langsung oleh sahabatnya, kemudian disampaikannya kepada umatnya atau orang lain. Sedangkan sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW yang diketahui atau dilihat oleh sahabatnya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Sedangkan sunnah takriyah adalah ucapan atau perbuatan sahabat yang dilakukan tanpa sepengetahuan Nabi, kemudian oleh Nabi Muhammad SAW tidak ditanggapi dan tidak dilakukan. Sekian dari saya. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu fungsi hadis. Fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, atau disebut fungsi ta'kid dan takrir. Jadi fungsi hadis di sini
memperkuat isi kandungan Al-Quran dengan cara mentakrirkannya. Fungsi yang kedua yaitu memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dalam hal yang pertama yaitu arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang ketiga, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang keempat, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Fungsi yang ketiga yaitu menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut isbat atau irsya. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan di poin selanjutnya mengenai kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat penting, apalagi isi dari hadis merupakan setiap perbuatan dan perkataan dari Nabi Muhammad SAW, sehingga hal ini sudah dijamin valid. Bahkan, untuk menjaga keabsahan dari hadis tersebut, para ulama sudah membagi hadis dengan berdasar pada kualitasnya yang terbagi menjadi 3 kategori, yakni hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sumber hukum Islam yang telah disepakati ada 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Al-Quran sendiri menjadi sumber hukum Islam yang pertama atau yang pokok, sedangkan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam ada di posisi kedua setelah Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa apa yang dijelaskan dalam Al-Quran sifatnya adalah universal atau umum. Karena itulah terkadang ada beberapa pembahasan yang memerlukan penjelasan yang lebih rinci agar mudah untuk dipahami. Nah, disinilah peran hadis yang akan lebih memperjelas detail dari pembahasan tersebut sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. Keberadaan hadis menjadi pelengkap dan menyempurnakan supaya umat Islam tidak salah faham dalam memaknai setiap ayat atau ajaran agama. Saat umat mempertanyakan hal baru yang belum terdapat di dalam Al-Quran serta hadis, maka diambil dari ijma', kemudian berlanjut dijelaskan pada dan diperkuat dengan adanya qiyas. Ajaran Islam tidak memaksa jika dipahami lebih mendalam dan memaknai pengertian hadis sebenarnya. Semua kembali kepada diri kita sendiri, bagaimana cara kita untuk menyikapi berbagai masalah. Keberadaan hadis, ijma' dan qiyas sebagai pedoman dalam memahami syariat Islam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang struktur hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW yang lengkap dan jelas terdiri atas sanad, rawi, dan matan. Pertama, sanad. Sanad menurut bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat disandarkan. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah gambaran tentang munculnya suatu matan. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa sanad adalah jalan yang menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah perawi atau riwayat. Adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam suatu kitab yang pernah diterimanya dari seorang gurunya. Dan yang ketiga adalah matan. Matan menurut bahasa adalah punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah adalah matan adalah sabda Nabi yang disebut setelah sanad, atau nama lainnya penghubung sanad, atau materi hadis yang bisa disebut juga dengan teks hadis. Sekian materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan di poin selanjutnya, yaitu poin di urgensi hadis. Problem pemahaman hadis Nabi merupakan persoalan yang sangat urgen untuk diangkat. Hal demikian berangkat dari realitas hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran yang dalam banyak aspeknya berbeda dengan Al-Quran. Sejarah mencatat terkodifikasinya Al-Quran relatif dekat dengan masa hidup Nabi, diriwayatkan secara mutawatir, dijaga otentitasnya oleh Allah
dan secara kuantitas lebih sedikit dibandingkan hadis. Hadis hanyalah produk kaum muslimin belakangan karena kodifikasi hadis baru terjadi beberapa abad setelah Rasulullah wafat. Adapun persoalan yang mengemukakan dari sisi internal berangkat dari penyorotan terhadap figur Muhammad sebagai figur netral sebagai nabi akhir zaman. Otomatis ajaran-ajaran beliau berlaku bagi umat Islam sampai akhir zaman. Sementara hadis itu sendiri turun dalam kitab tempat yang dijelajahi Rasulullah dan dalam sosiokultural masa Rasulullah. Realitas lain yang tidak kalah pentingnya keberadaan Rasulullah dalam berbagai posisi dan fungsinya. Oleh karenanya, penting sekali mendudukkan pemahaman hadis pada tempat yang proporsional, kapan dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional, maupun lokal. Menghadapi problematika memahami hadis Nabi khususnya dikaitkan sebagai konteks kekinian, maka sangatlah penting untuk melakukan kritik hadis khususnya kritik matan dalam artian mengungkapkan pemahaman interpretasi tafsiran yang benar mengenai kandungan matan hadis. Kahal Jabir Alwani secara eksplisit memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang melatar belakangi perbedaan pemahaman terhadap hadis Nabi. Pertama, perbedaan metode memahami hadis Nabi yang dikaitkan historisitas dan posisi yang dimainkan Nabi sebagai pemimpin negara, hakim, panglima perang, atau manusia biasa. Kedua, perbedaan latar belakang al-hadis menjadikan penekanan kajian sesuai latar yang tekuni, apakah dia fuqaha, filosof, sosiolog, ataupun lainnya. Ketiga, keberadaan hadis dalam bentuk teks, yakni berubahnya budaya realitas ke dalam budaya lisan, dan selanjutnya menjadi budaya tulis, telah terkodifikasi ke dalam kitab. Keempat, pemahaman terhadap hadis yang terkait dengan Al-Quran. Oleh karena itu, kita perlu terus mencari metode dan pendekatan pemahaman hadis yang integral. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.